Buat kalian pembaca atau penulis, ketahuilah bahwa nggak ada karya yang jelek. Dalam konteks ini adalah cerpen, puisi, novel, karena apa adanya karya-karya itu adalah seni. Soalnya memang kalau cerita itu mengandung unsur sara atau unsur-unsur yang bertentangan dengan norma. Nah, di sini aku mau ngasih tahu tentang novel-novelnya aku. Kita gimana sih latar belakang aku nulis cerita ini, dan dimana buku-buku yang aku punya ini semuanya adalah buku aku hasil ikut kompetisi menulis dari tahun 2018 sampai 2022. Untuk yang pertama adalah ini tahun 2018 aku ikut fiksi mini thriller tingkat nasional. Ini pesertanya tuh ada ratusan. Sebetulnya ini ceritanya glory sih teman-teman, dan yang aku tulis di sini adalah Rumah 11311. Kalau kalian baca, kalian akan tahu apa maksud angka yang aku tulis sebagai judul ini. Dan sebenarnya aku takjub adalah cerita ini meraih juara 2. Sebelum aku dapat pengumuman tentang buku ini, itu panitianya juga udah ngajak aku. Waktu itu dia chat aku lewat line, karena dulu memang beberapa lomba yang aku ikuti zaman old tuh di line. Dia bilang kalau Selma, cerita kau bagus banget ya. Dan aku nggak ngerti waktu itu bagusnya di mana, soalnya cerita ini juga fiksi mini, di mana kata-katanya tuh jumlah katanya dibatasin. Oh iya teman-teman, di sini aku mau disclaimer ya sebelum aku lupa, kalau aku nggak jago menulis. Fase juga di mana aku masih dinilai paling bawah gitu loh dari standar yang udah ditetapkan. Tapi aku udah tahu gimana kriteria cerita yang bagus tuh seperti apa. Hanya saja aku masih nggak bisa konsisten dan juga raih level tertingginya kayak gitu. Ini yang kedua adalah ini aku tulis tahun 2021, tepatnya 2 tahun lalu, bulan Ramadan juga. Buku ini aku ikut kompetisi menulis EBIS batch 4. Waktu itu awalnya aku nggak pengen nulis novel yang diterbitin gitu, aku nggak pengen. Jadi aku cuma pengen nulis cerita untuk comeback di Wattpad aku. Nah, aku tuh bimbang gitu loh, apakah pengen ceritanya aku tuh sebagai comeback, jadi aku pengen nyari readers di Wattpad gitu yang banyak, atau aku mungkin nggak dapat pembaca yang banyak karena beberapa orang perlu effort untuk beli buku dengan uang juga nggak sedikit, tapi memang bentuknya tuh ada gitu. Tapi kekurangan buku ini juga, ini bukan buku yang ber-ISBN, cuman memang ini ada nama aku, cuman untuk prosesnya itu aku masih nggak begitu memperjuangkan sih, tapi ya it's fine. Sebenarnya di luar ekspektasi aku, ini itu membahas banyak banget permasalahan remaja yang aku bahkan sebagai penulisnya sendiri aku tidak tahu aku akan membawa banyak kasus-kasus remaja di dalamnya. Jadi moral story-nya tuh banyak banget, melebihi dari ekspektasi aku. Dan dimana ketika aku nulis ini di masa Ramadan, itu aku bener-bener nulis dalam 1 bulan penuh. Jadi 40.000 kata dalam 1 bulan. Gimana aku ngejarnya adalah per hari aku nargetin paling nggak 1 chapter selesai. Jadi kalau dilihat kurang lebih buku ini tuh 31 bab kalau nggak salah. Dan di balik sini tuh ada tentang saya, covernya ada peta aku, lucu banget. Ada 1 hari, tau lah kalau Ramadan tuh sibuk banget, walaupun waktu itu aku masih SMA. Nah, ada hari dimana aku nggak menulis sama sekali, jadi besoknya aku tuh menganggap diriku hutang. Makanya dalam hari besoknya aku langsung ngebut katakanlah 2 chapter sekaligus, nulis 3.000 sampai 4.000 kata. Cerita ini punya banyak plot twist yang aku cukup terima kasih pada beberapa teman-teman aku yang mention juga untuk review gitu tentang bukuku, dan ada beberapa komentar yang masuk kalau katanya buku ini cukup menarik, dan dia bilang kalau buku ini sempat berpindah-pindah tangan gitu karena sering dipinjam-pinjam juga sama teman-temannya. Aku nggak menyebutkan siapa orang ini yang cerita, tapi terima kasih untuk sudah cerita. Kemudian ada ini antologi cerita pendek, dimana waktu aku nulis ini, sebelum aku submit, aku tuh sadar gitu loh, oh ini salah, nggak sesuai tema. Tapi karena aku males nulis ulang kan ya, jadi aku cuma ganti judulnya, terus aku juga tinggal ngerombak gitulah beberapa isinya. Jadi untuk maksud antologi cerita pendek ini rehat itu adalah di masa pandemi, dimana kalau ketika covid itu semua orang tuh dipaksa juga untuk rehat. Dan di situ aku lebih mentionnya tuh ke orang utan, karena yang ngadain kan emang COP, si Center for Orang Utan Protection ini. Dan buku ini bisa mendapatkan top 10, dan aku rasa buku ini cukup eksklusif karena buku ini tuh memiliki kualitas kertas yang berbeda, dan di halaman depannya tuh hanya ada 16 orang, dan benar-benar 16 orang pilihan aja yang bisa masuk ke antologi cerita pendek ini.
Kemudian yang terakhir, last but not least, adalah buku ini. Sekitar 400 atau ada ratusan intinya orang yang mengikuti kompetisi ini, dan aku cukup mengapresiasi diriku karena aku bisa mendapatkan berkata ranking ke-22 gitu. Aku di sini menulis dengan judul Ilusi Masa Lalu dan Alasan Hidup. Nggak punya background khusus sih untuk nulis ini karena aku lupa apa yang aku rasain atau apa ideku. Intinya aku cuma nulis sesuai temanya. Kemudian aku lanjutin apa yang ada di kepalaku. Awal apakah aku sebutkan atau tidak, tapi intinya cara aku menulis adalah aku nulis cerita itu dulu, dan aku adalah tipe orang yang tidak bisa nulis dengan outline. Aku bikin itu sesuai dengan apa yang aku baca di part sebelumnya. Jadi ketika aku nulis ini, aku mau nyambungkan apakah alurnya ini nyambung gak sih sama part sebelumnya, seperti itu. Nah, cara penulis, dan juga ini aku mention ketika aku ikut seminar sebenarnya adalah penulis, itu aku juga mention kalau tahu gak sih ada satu trik gitu loh ketika menulis, adalah kalian bisa untuk mention actionnya gitu, langsung ke actionnya atau langsung masalahnya, itulah intinya. Jadi orang-orang udah langsung baca dulu nih pokoknya intinya. Aku tidak bisa kasih kalian saran, kan tulis aja cerita yang kalian pikir bagus, paham gak? Jadi bukan cerita apa sih yang bisa aku tulis, dan aku bisanya nulisnya seperti ini doang kok. Ya oke, stop dulu sampai situ. Kemudian kamu pikirin lagi, ketika kamu baca buku, ada kan satu buku yang kamu pikir paling gak cerita itu bagus. Nah, tulisnya seperti itu. Dan katakanlah setiap preferensi orang tuh beda-beda. Jadi ke awal bahwa setiap karya itu adalah seni dan setiap karya adalah bagus. Sudah segitu aja mungkin dari aku. Terima kasih untuk menonton.